Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baik Ananda, silakan dipersiapkan buku tematik tema 1. Sekarang kita masuk subtema 4 pembelajaran 2. Oke, bersama-sama kita buka halaman 157. Di sini kita akan belajar mengenai kalimat ajakan, pengamalan sila Pancasila dan gerak lokomotor. Baik, kemarin sudah kita bahas ya, sudah ada pembahasan beberapa kali mengenai kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan anak-anak masih ingat? Insya Allah semuanya masih ingat ya. Jadi kalimat ajakan itu diawali dengan kata, yang pertama kata ayo, yang kedua mari ya. Harus diingat ya. Langsung kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 159. Silakan Ananda semua simak ya percakapannya ya. Di sini ada percakapan antara warga dan keluarganya Putu yang akan pergi beribadah ya. Di sini ustazah perumpamaan saja ya. Baik, kata keluarga Putu, kata ayahnya, maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, kata bapak-bapak yang sedang bergotong royong juga, salah satu bapak-bapak menjawab, baik pak, tidak apa-apa, nanti bisa menyusul setelah beribadah. Lalu salah seorang bapak-bapak mengajak yang lainnya untuk beristirahat sejenak. Jadi dalam dialog ini, dalam percakapan ini ada contoh pengamalan sila. Sila keberapa saja? Yang pertama, pengamalan sila pertama. Apa pengamalan sila pertamanya? Yaitu keluarga Putu akan pergi beribadah ke gereja. Yang kedua, pengamalan sila kedua ya. Karena di sini bapak-bapak yang sedang bergotong royong menghargai, menghormati keluarga Putu yang akan pergi beribadah terlebih dahulu ya. Jadi saya ulangi, pada percakapan halaman 159 ada contoh pengamalan sila yang pertama, yaitu beribadah, dan pengamalan sila kedua saling menghormati dan saling menghargai. Oke, itu saja di halaman 159. Sekarang kita masuk ke halaman 161 mengenai gerakan lokomotor. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gerakan lokomotor, seorang anak yang sedang memperagakan gerakan melangkah ke depan. Yang kedua, seorang anak yang memperagakan gerakan melompat ya. Jadi kedua gambar ini menunjukkan contoh gerakan lokomotor. Yang pertama gerakan lokomotor melangkah dan yang kedua gerakan lokomotor melompat. Sebelumnya kita sudah belajar gerakan lokomotor, mudah-mudahan Ananda semua masih ingat ya. Ustazah review kembali. Sebelumnya kita sudah mempelajari gerakan lokomotor berjalan ke kanan dan ke kiri, memutar. Lalu gerakan lokomotor lari pendek, gerakan lokomotor lari panjang, dan gerakan lokomotor berpasangan ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini ada kalimat perintah dan kalimat penolakan. Yang kedua, karya dari bahan alam, dan yang ketiga, operasi bilangan cacah. Baik, Ananda masih ingat mengenai kalimat perintah? Ya, kalimat perintah itu Ustazah ulangi lagi, kalimat perintah itu adalah kalimat yang menyuruh orang untuk melakukan
sesuatu. Misalkan, Denis, tolong ambilkan buku itu. Atau, Aisyah, silahkan rapihkan tempat tidurmu. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimat perintah. Kalimat penolakan juga kemarin sudah kita pelajari ya. Diawali dengan kata maaf atau saya tidak mau, saya tidak bisa. Itu adalah contoh kalimat penolakan. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari ya. Ini adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Tidak, terima kasih nak. Itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan yang sopan. Baik, sekarang kita mempelajari operasi bilangan cacah lagi ya. Nah, di sini silakan Ananda simak ya. Saya akan membaca bagian atas. Kegiatan gotong royong di perumahan Nina terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kuenya sekarang? Baik, Ananda sudah mempelajari sebelumnya mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk mengetahui berapa sisa kue, terlebih dahulu kita tambahkan dulu ya antara kue bolu dan kue lemper. Oke, di sini ya. 120 kue lemper ditambah 95 kue bolu. Nah, di sini Ananda perhatikan 0 ditambah dengan 5 itu hasilnya 5 ya. Selanjutnya 2 ditambah 9. 9 di mulut, 2 di jari. Setelah 9, 10, 11. Baik, 11 ya. 11. 1 diletakkan di bawah, 1 lagi disimpan. Lalu kita tambahkan 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya 215. Nah, sudah dimakan 158 kue. Jadi 215 dikurangi 158. Kita kurangkan. Nah, 5 dikurang 8 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 8. Jadi harus meminjam ke 1. Nah, jadi bukan 5 lagi ya. Kemarin Ustazah jelaskan ketika meminjam dia akan ditambah 1 di bagian depannya menjadi 15. Sekarang 15 sudah bisa dikurangi 8. Berapa hasilnya? 15 di mulut, 8 di jari, hitung mundur ya. Sisanya berapa? Ya, sisanya 7. 15 dikurangi 8, 7. Nah, sekarang 1 kan sudah dipinjam tadi sama 5 ya. 1 sudah dikasih ke 5. Jadi tidak ada sisa lagi. Jadi 1 ini berubah jadi 0. Nah, 0 dikurangi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 0 lebih kecil. Jadi harus pinjam ke 2. Nah, karena sudah dipinjam jadi kita tambahkan 1 di depan ya. 0 tadi kita pinjam ke 2 menjadi 10 karena di depannya sudah kita tambahkan 1 menjadi 10. Sekarang 10 dikurangi 5 sudah bisa ya. 10 dikurangi 5 sisanya 5. Nah, 2 tadi sudah dipinjam sama 0, maka 2 harus kita kurangkan 1 menjadi 1 ya. Jadi sisanya 1 dikurangi 1 tuh 0 ya. 0. Jadi 0 tidak usah kita tulis. Jadi sisa kue ada berapa? Ada 57. Berapa sisa kue sekarang? Tadi sudah kita jumlahkan dan kita kurangkan. Hasilnya sisanya 57 kue ya.
Sudah paham Ananda? Kalau Ananda sudah paham, silakan ya Ananda kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 halaman 166 ya. Kalau di buku ini tidak cukup, silakan Ananda kerjakan di buku tulis. Oke? Itu saja untuk hari ini. Itu tadi latihan matematika. Dan ada satu latihan lagi, PJOK. Ananda membuat video menirukan gerakan melangkah dan melompat ya, menggunakan pakaian olahraga. Jadi hari ini ada 2 tugasnya. Yang pertama tugas matematika di halaman 166, dan yang kedua membuat video gerakan lokomotor melangkah dan melompat menggunakan pakaian olahraga sekolah. Itu saja Ananda. Semoga Ananda bisa memahaminya ya. Allah memberi kemudahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan. Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.